Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizky Atala akan menjelaskan soal nomor satu. Nah, pertanyaan nomor satu adalah suatu suku banyak dinyatakan dengan n sama dengan 1 sigma 4 n pangkat 2 min 1 di dalam kurung x pangkat 4 min n. Nah, yang ditanyakan jumlah derajat utama dan suku tetapnya adalah. Cara buat ngerjain itu adalah nilai n di sini kita masukin ke pernyataan ini. Kan n sama dengan 1. Nah, sigma itu kayak melambangkan jalurnya gitu jalannya. Jadi 1 akhirnya 4. Nah, akhirnya tuh 1 2 3 4. Jadi adalah kayak gini nih. N-nya kita ganti ke 1 pangkat 2 kurang 1. Habis itu kita ganti 2 pangkat 2 kurang 1. 3 pangkat 2 kurang 1 dan 4 pangkat 2 kurang 1. Nah, nilai n nya juga kita masukin ke x4 nya ini. Jadi x4 min 1, x4 min 2, x4 minus 3 dan x4 minus 4. Wah, hasilnya sendiri itu adalah 1 dikali 1 hasilnya 1 dikurang 1 jadi sama dengan 0. 4 kurang 1 jadi x3. Nah, karena depannya 0, sebenarnya nggak perlu kita tulis, sedikit ini kita bisa abain aja. Selanjutnya 2 pangkat 2 kali 2 itu ada 4 dikurang 1 sama dengan 3. x4 kurang 2 sama dengan x kuadrat, dan 3 kali 3 adalah 9 dikurang 1 sama dengan x4 kurang 3 itu jadi x. Ini adalah 8x. Ini adalah 16 dikurang 1. Nah, sama dikurang 1 sama dengan 15. Karena x dan habis itu nggak perlu kita tulis. Nah, kan karena jumlah derajat utama dan suku tetapnya. Suku tetapnya itu 15 dan derajat utama itu 2. Jadi adalah 2 tambah 15 sama dengan 17. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Baihaqi. Di sini saya akan menjelaskan soal nomor 2. Pertama-tama, kita baca dulu soalnya. Misal fx sama dengan x4 plus 2x pangkat 3 min 7x pangkat 2 plus ax tambah b. Jika f min 3 sama dengan f min 1 sama dengan 0, maka 3A plus 2B sama dengan. Jadi pertama-tama kita cari F min 3 nya dulu ya. Jadi yang ini kita ubah ke min 3 ya. Nah, terus kita jumlahin ya. Lalu kita jumlahkan min 3 pangkat 4 hasilnya 81 tambah min 3 pangkat 3 kali 2 sama dengan lalu kita jumlahkan min 3 pangkat 4 sama dengan 81 min 3 pangkat 3 hasil dikali ini jadi min 54. Lalu min 3 pangkat 2 kali 7 hasilnya min 63. Seterusnya juga begitu. Tuh 2 3. Ini min 3
min 3 dikali A sama dengan min 3A. Plus B sama dengan 0. 81 dikurang 54 hasilnya 27. Min 63 min 3A tambah B sama dengan 0. Lalu kita kurang 27 dikurang 63 hasilnya min 36. Lalu kita masukkan lalu kita pindah luaskan, jadi hasilnya min 3A plus B sama dengan 36. Ini hasil dari F min 3 adalah min 3A plus B sama dengan 36. Lalu kita cari F1 nya. Karena F min 3 nya sudah dapat hasil ya, lalu kita cari F1 nya. Sama seperti tadi caranya, tinggal dimasukkan saja. Terus 1 Sama. Oke, lalu kita hitung ya. 1 pangkat 4 sama dengan 1. Ini hasilnya. Satu tambah 2, 3 min 7 plus 1A plus B sama dengan 0. Lalu kita 3 kurang 7 sama dengan min 4 plus A 1A plus B sama dengan 0. Kita pindah luas, jadi hasilnya 1A plus B sama dengan 4. Ini hasil F1 nya. Lalu kita Ya. Nah, kita sudah dapat hasil dari keduanya. Lalu kita eliminasi dan substitusikan. Kita akan mencari A. Ini hasil yang tadi dari kedua ini dimasukkan ke sini. Lalu kita akan mengeliminasi yang B-nya. Jadi kok apa? Mana? A dikurang 1A sama dengan 4. Jamin apa aja kelihatan. Udah gini. Lu kan tadi. Enggak, gua cut. Belum enggak lupa. Min 3A dikurang 1A sama dengan min 4A sama dengan 36 kurang 4 sama dengan 32. A sama dengan 32 di min 4. A sama dengan min 8. Kita udah dapat A nya. Lalu kita akan mencari B nya. Min 8 plus B sama dengan 4. B sama dengan 4 tambah 8. B jadinya 12.
Lalu kan yang ditanya 3A plus 2B. Jadi kita masukkan A-nya 3, A-nya itu min 8. 8 plus 2, B-nya sama dengan 12. Ini hasilnya min 24 plus 24 sama dengan hasilnya 0. Selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Talitin Rosahra. Saya dari kelas 11-8 kelompok matriks. Di sini saya ingin menjawab soal nomor 3, yaitu jika Ki pangkat 4 min Ki pangkat 2 min 2 Ki plus 1 sama dengan 0, maka Ki pangkat 5 min Ki pangkat 4 min Ki pangkat 3 min Ki pangkat 2 plus 3 Ki plus 19 sama dengan berapa? Di sini saya akan menjawabnya dengan cara saya mencari Ki pangkat 4-nya dulu. Mencari Ki pangkat 4-nya dulu dengan cara memindahkan min Ki pangkat 2 sampai plus 1 ini ke ruas kanan. Jadinya akan seperti ini. Jadi saya tulis ya di sini. Nah, Ki pangkat 4 ini bakal saya wakali dengan Ki. Maka kita akan ketemu seperti ini. Ki pangkat 4 dikali dengan Ki kan jadinya Ki pangkat 5. Dan Ki pangkat 2 kali Ki jadinya Ki pangkat 3. 2 Ki dikali Ki jadinya 2 Ki kuadrat. 1 dikali Ki jadinya min Ki. Nah, di sini kita udah nemu Ki 4 dan Ki 5. Karena kita udah ketemu Ki 4 dan Ki 5, maka kita bisa substitusi ke pertanyaan di sini. Nah, langsung aja kita masukin yang udah kita cari ke. Nah, selanjutnya kita masukin ke soal yang ditanya. Ki 5, kita masukin Ki pangkat 3 plus 2 Ki pangkat 2 min Ki ke sini. Ki pangkat 3 plus. Begitu pula dengan Ki pangkat 4, karena udah diketahui, jadi kita masukin min, karena disuruhnya min. Tapi ini kita dalam kurung. Nah, habis itu dikurang dengan Ki pangkat pangkat 3. Karena nggak ada, jadi ya udah kita tulis biasa aja. Ki pangkat 3 min pangkat 2 plus 3 Ki plus 19. Nah, di sini saya bakal rapiin dulu, terutama di bagian min Ki pangkat 4-nya, karena di sini kan ada min ya. Jadi kita masukin min ini ke dalam sini semua. Jadinya kita bisa tulis bagi yang kedua min ini. Nah, karena minnya kita masukin ke dalam semua, jadinya Ki pangkat 2 jadi min Ki pangkat 2 plus jadi min 2 Ki, dan min ketemu min jadinya plus 1, dan sisanya kita tulis kembali lagi. Nah, udah kita susun semuanya. Sekarang kita lihat di sini Ki pangkat 3
ada 2. Ki pangkat 3 min Ki pangkat 3. Jadinya kan habis ya. Ki pangkat 3 dikurang Ki pangkat 3 gitu. Jadinya habis. Kita coret 2 Ki pangkat 2. Kita cari yang sama-sama 2 Ki pangkat 2. Yang sama-sama Ki pangkat 2. Di sini ada ini. Ya, aku tandain dulu deh. Yang ini ya, kan sama-sama habis. Terus di sini ada, kita bakal cari Ki pangkat 2 ada di sini. 1, 2, 3. Nah, kalau misalnya kita langsung jumlahkan, 2 Ki pangkat 2 dikurang Ki pangkat 2, jadinya kan jadinya kan plus Ki pangkat 2, sisa 1 kan. Nah, tapi dikurang lagi nih sama Ki pangkat 2, jadinya habis. Ki pangkat 2-nya jadinya habis. Lalu ada juga Ki. Kita cari yang Ki doang. Nah, Ki ini ada 1, 2, 3. Nah, kalau misalnya kita langsung hitung, kita langsung jumlahkan, kita langsung operasikan, min Ki. Min 2 Ki. Jadinya kan min 3. Tapi di sini plus 3. Min 3 plus 3 jadinya habis. Ya, punya utang 3 dibayar 3 jadinya habis. Nah, berarti kalau kita lihat di sini yang sisa itu jadinya 1 plus 19. Totalnya kalau kita jumlahkan jadinya 20. Ini hasilnya. Jadi, kesimpulannya, Ki pangkat 5, min Ki pangkat 4, min Ki pangkat 3, min Ki pangkat 2, plus 3 Ki, plus 19. Jawabannya adalah 20. Sekian, terima kasih dari saya untuk menjawab pertanyaan 3. Selanjutnya untuk nomor 4 akan dijawab oleh teman saya. Terima kasih. Halo, aku Aisyah Nurasari. Di sini aku akan membahas mengenai soal yang bentukannya kayak begini nih, teman-teman. Nah, di sini ditanya maka hasil bagi dan sisanya adalah titik. Oke, kita bahas ya. Nah, di sini kalau aku sendiri, aku bakal cari nilai dari X min 2 kuadratnya itu berapa. Oke, kita tulis dulu ya. Jadi, nah, aku biasanya pakai kali pelangi nih, teman-teman. Jadi, X dikali X sama dengan X kuadrat. Nah, X dikali min 2 sama dengan min 2X. Min 2 dikali X sama dengan min 2X. Min 2 kali min 2 sama dengan 4. Nah, kalau misalnya udah ketemu, ini aku gabungin ya suku sejenisnya. Maka hasil yang didapat akan seperti ini. Nah, kalau misalnya udah dapet hasilnya, nah nanti ini akan dikalikan lagi sama soal yang udah ada nih, yang ini, yang X2 min X kuadrat min X min 6. Oke, kita tulis dulu. Kalau misalnya udah, kita bisa kaliin lagi nih. Kalau misalnya aku pribadi, aku lebih suka pakai cara pelangi, teman-teman. Kita pakai cara pelangi ya. Jadi kita kalikan satu-satu gitu. Nah, kalau hasilnya udah ketemu, kita bisa gabungin suku sejenisnya, teman-teman. Gini caranya. Di sini kan ada X pangkat 4. Nah, X pangkat 4 ini kan sendiri ya, nggak ada temennya lagi. Jadi kita bisa langsung tulis aja X pangkat 4. Nah, sini ada X pangkat 3. X pangkat 3 kan ada banyak ya. Nah, di sini min X pangkat 3
dikurang 4 sama dengan min 5x pangkat 3. Oke. Nah, selanjutnya di sini ada 6x kuadrat ditambah 4x kuadrat ditambah 4x kuadrat. Maka hasil yang akan kita dapat yaitu plus 2x kuadrat. Tuh. Nah, selanjutnya itu ada 24x dikurang 4x. Maka hasil yang kita dapat adalah plus 20x, teman-teman. Nah, 24-nya kita tulis karena kan dia nggak ada temannya lagi ya gitu. Nah, ini oke. Kalau misalnya kita udah dapat nih hasil dari sini, maka kita bisa pakai cara pembagian bersusun gitu. Untuk tahu hasil bagi dan sisanya tuh berapa, kita perlu pakai pembagian bersusun. Oke. Kita tulis dulu yang sudah kita dapat tadi. X pangkat 4 min 5x pangkat 3 plus 2x kuadrat plus 20x min 24. Nah, dibagi berapa? Dibagi sama yang udah di soal tadi, teman-teman. Nah, cara pembagiannya, pertama, x pangkat 4 dibagi x pangkat 2, maka hasilnya x pangkat 2. Nah, x pangkat 2 dikali dengan x pangkat 2, maka hasilnya x pangkat 4. X pangkat 2 dikali min 5x sama dengan min 5x pangkat 3. Oke. Nah, selanjutnya x pangkat 2 dikali 6 sama dengan plus 6x kuadrat. Nah, kalau udah dapat, tinggal kita kurangin aja nih, teman-teman. X pangkat 4 dikurang X pangkat 4 itu kan habis, kita bisa coret aja. Ini juga habis nih, kita bisa langsung coret aja. Nah, selanjutnya ada 2 dikurang 6. Nah, 2 kurang 6 itu min 4. Jadi kita bisa tulis saja min 4x kuadrat. Nah, ini kan masih ada angka lagi ya di atasnya, 20x sama min 24. Nah, itu kita bisa turunin aja, teman-teman. Kita turunin ya. Selanjutnya, kita hitung lagi. Min 4x kuadrat dibagi x kuadrat itu sama dengan min 4, teman-teman. Oke, selanjutnya min 4 dikali x kuadrat itu sama dengan min 4x kuadrat. Min 4 dikali min 5 sama dengan 20x. Nah, min 4 dikali 6 sama dengan min 24. Kalau udah kayak gini, kita bisa kurangin nih, teman-teman. Min 4x kuadrat dikurang min 4x kuadrat itu kan habis ya, kita bisa coret aja. Nah, ini juga habis nih, langsung bisa kita coret ya. Ini juga habis, kita coret. Ternyata hasilnya 0, teman-teman. Oke, nah kita lihat 0 ini bisa kita bilang sebagai sisa, sedangkan yang atas itu namanya hasil bagi. Udah deh, kita bisa tahu hasil bagi dan sisanya berapa. Hasil baginya yang ada di atas tadi itu x kuadrat min 4 dan sisanya itu 0. Sekian penjelasan dari aku, semoga gampang untuk dimengerti. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Khalifah Madia Putri dari kelas 11-8 kelompok matriks. Di sini saya akan menjelaskan nomor soal polinomial nomor 5. Oke, di sini itu soalnya itu diketahui fx sama dengan ax pangkat 5 plus bx pangkat 3 min 3x min 2. Nah, jika fx dibagi x min 1234 bersisa 6, maka jika fx dibagi x plus 1234 bersisa, oke, jadi di sini kita akan mencari sisa dari
jika fx dibagi x plus 1236. Oke. Soal ini tuh bentuknya teorema sisa, yaitu teorema sisa yang pertama, dimana si pembaginya ini adalah si x-nya itu. Jadi di sini TS1 itu yang F 1234 sama dengan 6. Itu kenapa? Karena X min 1234 sama dengan 0, itu X-nya sama dengan 1234. Oke. Tes pertama juga, ini F min 1234 sama dengan, ini kita akan cari ya, sisa dari si F min 1234. Oke. Pertama kita turunin dulu si bentuk polinomialnya ini, yang fx sama dengan ax pangkat 5 plus bx pangkat 3 min 3x min 2. Selanjutnya kita akan mensubstitusikan karena tadi itu yang dicari itu min 1234, otomatis itu yang dicari min ya. Jadi kita substitusikan semua min ke dalam X. Jadi F min X sama dengan A min X pangkat 5 plus B min X pangkat 3 min 3 kali min X dan min 2. Nah, jika kita kalikan min X kali A itu min AX pangkat 5, terus B kali min X itu min BX pangkat 3, min kali min itu plus, jadi min 3 kali min X itu sama dengan plus 3X. Nah, min 2 nya tinggal kita turunin. Selanjutnya di sini kita bisa si X nya ini, si minnya ini kita keluarin semua. Jadinya F min X sama dengan min dalam kurung AX pangkat 5 plus BX pangkat 3. Kenapa plus? Karena jika dia dikali min nanti jadi min gitu. Terus min 3X. Kenapa min? Nah, ini jika nanti dikali min dia akan jadi plus gitu. Min 3X tutup kurung, min 2 nya turunin. Oke, selanjutnya jadi si yang di dalam kurung itu AX pangkat 5 plus BX pangkat 3 min 3X dengan bentuk yang di atas yang udah saya kotakin itu AX pangkat 5 plus BX pangkat 3 min 3X itu kan sama. Jadi kita di sini pakai si metode sifat kesimetrisan, dimana jika di sisi kiri dan sisi kanan itu sama gitu. Oke, di sini si bentuk fx sama dengan ax plus 5b ax pangkat 5 plus bx pangkat 3 min 3x min 2 itu kita kanan kiri sama-sama ditambah 2. Jadinya fx plus 2 sama dengan ax pangkat 5 tambah bx pangkat 3 min 3x. Kenapa nggak ada min 2 nya? Karena plus 2 min 2 habis. Oke, selanjutnya karena seperti tadi yang saya bilang, yang di dalam kurung itu yang di bawah sudah sama dengan si yang atas. Nah, itu kan fx plus 2 sama dengan ax pangkat 5 plus bx pangkat 3 min 3x. Itu bisa kita sama ya. Jadi mau itu si persamaannya ini tuh kita samain dengan fx plus 2. Jadinya f min x sama dengan min di kurung fx plus 2 tutup kurung min 2. Nah, jadi jika kita kalikan jadinya f min x sama dengan min fx min 2 min 2. Nah, ini tinggal kita operasikan. Jadinya f min x sama dengan min fx min 4. Karena min 2 kurang 2 itu sama dengan min 4. Nah, ini kan bentuknya itu kita udah ketemu ya. Nah, jadi selanjutnya kita masuk ke
tujuan utama kita untuk mencari sisa dari F min 1234. Nah, kenapa min 1234? Karena kita cari pembaginya itu 0 gitu. Jadi ya kita jadiin pembaginya itu 0. Jadi X plus 1234 sama dengan 0, itu X-nya jadi min 1234. Nah, si min 1234 ini X-nya kita substitusikan, masukkan ke jadi F min 1234 sama dengan min F, kita masukkan X yang sudah ketemu sisanya itu 1234, jadi min F 1234 min 4, terus F min 1234 sama dengan sisanya tadi itu berapa yang diketahui, yaitu 6, jadinya min 6 min 4. Hasilnya adalah F min 1234 sama dengan min 10. Jadi sisa dari Fx dibagi X plus 1234 bersisa 6. Min 10. Oke, jadi segitu aja penjelasan di nomor 5. Saya harap teman-teman semua mengerti. Di nomor 5 ini kita pakai teorema sisa 1 sebenarnya. Cuma karena angkanya terlalu besar, tadi kita menggunakan metode manipulasi aljabar dan sifat kesimetrisan. Sekian, terima kasih dari saya Khalifah. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arneta Putri Satyaji. Di sini saya akan membahas soal nomor 6, yaitu misal fx dengan sigma n dari 1 sampai 4, lalu dalam rumus n kuadrat plus 1, x pangkat 4 dikurang n. Jika fx dibagi dengan x plus 1, tentukan hasil bagi dan sisanya. Untuk menentukan hasil bagi dan sisanya, kita hitung dulu dari n 1 sampai n 4 dengan rumus n pangkat 2 plus 1 x pangkat 4 dikurang n. Kita hitung dulu n. Kita hitung terlebih dahulu n dari 1 sampai 4 dengan rumus ini. N sama dengan 1. Karena di sini n-nya 1, kita ganti dengan 1 pangkat 2 plus 1 x pangkat 4 dikurang 1 sama dengan 1 pangkat 2, hasilnya adalah 1. Kemudian kita tambah 1 dari sini. Jadi hasilnya 2. Kemudian x pangkat 4 dikurang 1. Berarti di sini x-nya adalah pangkat 3. Selanjutnya untuk n kedua kita ganti dengan 2 pangkat 2 plus 1 x pangkat 4 dikurang 2. Karena di sini n-nya 2. 2 pangkat 2 hasilnya adalah 4. Kemudian kita tambah 1, hasilnya adalah 5. Kemudian x pangkat 4 dikurang 2, hasilnya adalah 2. Jadi di sini x-nya adalah 2. X pangkat 2, maaf. Kita hitung n sama dengan 3. Kita ganti dengan 3 pangkat 2 plus 1 x pangkat 4 dikurang 3 sama dengan 3 pangkat 2 adalah 9, kemudian ditambah dengan 1, berarti koefisien sini hasilnya adalah 10. Kemudian x pangkat 4 dikurang 3, berarti x-nya adalah 1. Jadi kita nggak perlu tulis satunya, kita hanya perlu tulis x saja. Kemudian untuk n4, kita ganti dengan 4 pangkat 2 plus 1. X pangkat 4 dikurang 4 sama dengan 4 pangkat 2 adalah 16, kemudian ditambah 1. Berarti koefisiennya di sini 17. X pangkat 4 dikurang 4 hasilnya adalah 0. Jadi kita nggak perlu tulis X-nya. Cukup 17 saja. Kemudian hasil dari N 1 sampai 4 kita susun. 2X
pangkat 3 tambah 5x pangkat 2 tambah 10x tambah 17. Kemudian hasil dari n 1 sampai 4 kita buat menjadi polinom pembagian bersusun. 2x pangkat 3 plus 5x tambah 5x pangkat 2 plus 10x plus 17. Kita bagi dengan x plus 1 yang ada di soal. X plus 1. 2 dibagi dengan x hasilnya adalah 2. Kemudian x pangkat 3 dibagi dengan x hasilnya adalah x pangkat 2. Kemudian 2x pangkat 2 kita kalikan dengan x plus 1. 2x pangkat 2 dikali dengan x hasilnya adalah 2x pangkat 3. Kemudian 2x pangkat 2 dikalikan dengan 1 hasilnya adalah 2x pangkat 2. Kemudian kita kurangkan. 2x pangkat 3 dikurang 2x pangkat 3 habis. Lalu 5x pangkat 2 dikurang dengan 2x pangkat 2 hasilnya adalah 3x pangkat 2. Lalu 10x yang di sini kita turunkan. Kita bagi lagi 3x dengan x. 3x pangkat 2 dengan x. 3 dibagi dengan x hasilnya adalah 3. Kemudian x pangkat 2 dibagi dengan x hasilnya adalah x. Lalu 3x kita kalikan dengan x plus 1. 3x dibagi dengan x hasilnya adalah 3x pangkat 2. Kemudian 3x dikalikan dengan 1 hasilnya adalah 3x. Kita kurangkan lagi. 3x pangkat 2 dikurang dengan 3x pangkat 2 habis. Kemudian 10x dikurang 3x hasilnya adalah 7x. 17 yang di sini kita turunkan menjadi plus 17. Tujuh x ini kita bagi dengan x. 7 dibagi dengan x hasilnya adalah 7. X dibagi dengan X itu habis, jadi nggak perlu kita tulis. Kemudian 7 kita kalikan dengan X. 7 dikali dengan X hasilnya adalah 7X. Kemudian 7 dikali dengan 1 hasilnya adalah 7. Lalu kita kurangkan. 7X dikurang 7X habis. 17 dikurang 7 hasilnya adalah 10. Dan ini sisa dari hasil pembagian tersebut. Kita tulis dengan S, X, kemudian ini H, X. Karena di sini sudah tidak ada yang bisa dibagi, maka hasil akhirnya adalah, hasil sisanya adalah 10 dan hasil baginya adalah 2X pangkat 2 plus 3x plus 10 plus 7. Sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sindak Tofia dari kelas 11-8 kelompok matriks. Di sini saya akan jelaskan soal nomor 7, yaitu di sini soalnya adalah 2x plus 1 per 2x min 6 ditambah k per 2 kurung x min 3 tutup kurung kuadrat sama dengan x kuadrat min 21 per 2x plus 9 per 2 kurung x min 3 tutup kurung kuadrat. Yang ditanya itu berapa nilai dari 2k min 3.
Jadi di sini kita mau mencari K-nya. Agar kita gampang membagikan si penyebutnya, di sini saya bagikan dulu 2x min 6-nya dibagi 2. Jadi hasilnya itu 2x min 3. Kemudian, agar bisa mendapatkan kuadrat, di sini saya membagikan si pembilang dan penyebut yang di sebelah kiri dengan x min 3. Jadi hasil kalinya itu buka kurung 2x plus 1 tutup kurung, buka kurung lagi, x min 3 tutup kurung, plus 2k per 2 buka kurung, x min 3 tutup kurung kuadrat. Jadi di sini udah sama si x min 3 kuadratnya. Kemudian di sini saya mengkalikan 2x plus 1 dengan x min 3. Jadi 2x dikali x itu 2x kuadrat, 2x dikali min 3 itu hasilnya min 6x, kemudian 1 dikali x tetap x, dan 1 dikali min 3 jadinya min 3, kemudian 2k-nya kita turunin lagi. Habis itu di sini saya mau menyamakan yang sejenis dulu, yaitu si min 6x-nya ditambah x, jadi hasilnya itu min 5x. Kemudian di sini saya mencoret x min 3 kuadratnya. Jadi di situ sisa 2-nya aja. Terus di sini kita tinggal tulis ulang sisa yang tadi, jadinya 2x kuadrat min 5x min 3 plus 2k sama dengan 2 buka kurung x kuadrat min 21 per 2 x ditambah plus 9 tutup kurung. Jadi di sini itu saya kaliin dulu yang 2-nya itu dengan yang di dalam kurung. Di sini saya kaliin dulu ya. 2 dikali x kuadrat hasilnya 2x kuadrat, 2 dikali 21 per 2x hasilnya 5x, kemudian 2 dikali 9 itu hasilnya 18. Di sini bisa kita lihat yang bagian depannya itu udah sama, yaitu 2x kuadrat min 5x-nya udah sama. Jadi itu kita hiraukan aja. Di sini saya lingkarin yang min 3 plus 2k sama dengan 18. Itu kita hitung lagi. Min 3 dikurang 2k sama dengan 18 itu, yang min 3-nya saya kurangin 3, 18-nya saya tambahin 3. Jadi hasilnya itu yang 3-nya, min 3-nya habis, yang 18-nya 21. Kemudian 2k sama dengan 21. Di sini saya sama-sama bagi 2 si 2k, jadi sisa k aja. Dan yang 21 itu hasilnya 10,5. Jadi di sini hasil k itu adalah 10,5. Nah, tadi kan yang ditanya berapa nilai dari 2k min 3. Tadi k-nya udah ketemu 10,5, jadi tinggal kita masukin aja. Jadi 2 buka kurung 10,5 tutup kurung min 3. 2 dikali 10,5 itu 21, jadi 21 dikurang 3. Jadi hasilnya adalah 18. Sekian, terima kasih, maaf bila ada kesalahan.